Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Abawangen, yang saya hormati Ibu Ketua Gugus Pacarjo, dan yang saya hormati semua anggota Gugus Pacarjo. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, hari Senin tanggal 31 Januari 2023. Dengan susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua prakata dari Kepala Sekolah TK Abawangen, yang ketiga sambutan dari Ketua Gugus PAUD Pacarjo, yang acara yang keempat acara inti, yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Wahyuriniati Sarjana Pendidikan, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Karena waktu sudah siang, maka marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan yang beragama Islam, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk agama yang lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu prakata dari Ibu Kepala Sekolah TK Abawangen kepada Ibu Rohmawati Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Ketua Gugus Pacarjo, yang kami hormati Kepala TK Se-Gugus Pacarjo, serta yang kami hormati pula rekan-rekan guru TK Se-Gugus Pacarjo dan rekan-rekan guru TK Abawangen yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat datang kami aturkan kepada rekan-rekan serta Ibu Ketua Gugus Pacarjo atas undangan yang disampaikan oleh rekan kami Ibu Wahyuriniati dalam rangka mengadakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kami mohon maaf apabila acara ini terselenggara dengan segala keterbatasan baik sarana prasarana maupun hidangan yang kami sediakan. Kami mohon keikhlasannya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Kami mengucapkan sangat terima kasih atas kedatangan ibu-ibu sekalian dalam mengikuti acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita dalam memajukan pendidikan khususnya di Kelurahan Pacarjo ini serta di lingkup pendidikan Kapanewon pada umumnya. Kami mengucapkan selamat atas peran serta Ibu Wahyuriniati sebagai peserta CGP Angkatan 7 yang sekarang ini baru menempuh diklat sehingga ada beberapa tugas yang harus terlewati, dan acara ini merupakan rangkaian tugas diklat CGP Angkatan 7
yang bermanfaat untuk kita sehingga kita dapat memperoleh hal-hal terbaru di dunia pendidikan dalam kita memajukan lembaga kita masing-masing. Tentu acara ini kami mengharap agar nantinya dapat memotivasi rekan-rekan guru sekalian agar sepertinya pendaftaran guru penggerak masih terbuka ya Bu ini untuk angkatan berapa? 8, 10 sekarang ini ya? 8, 10? 11. Nah, sampai 13. CGP itu sampai 13, sampai angkatan 13. Masih ada 11, 12 dan 13. Monggo nantinya untuk kita mencoba mengikuti, dan yang sudah mengikuti kami ucapkan selamat atas perjuangannya. Semoga lolos, amin, dan akan bermanfaat untuk pendidikan anak-anak kita. Selanjutnya, selamat mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kami persilahkan nantinya kepada Ibu Wahyu Liniati untuk menyampaikan isi modul tentang budaya positif ini untuk kita, dan kepada rekan-rekan guru sekalian, terima kasih atas peran sertanya sehingga acara ini terlaksana dengan lancar. Demikian kata-kata dari kami, mohon maaf jika terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang seterusnya. Dan tadi kami bertemu dengan Bunda Pengawas menyampaikan salam kepada rekan-rekan semua. Tadi kami menghubungi beliau dan mohon doa beliau agar acara ini terlaksana dengan lancar, dan alhamdulillah kami menyampaikan salam dari beliau untuk acara ini. Selamat mengikuti acara diseminasi aksi nyata maupun 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga Allah memberi kelancaran dan acara ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Abawannya. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Gugus PAUD Pacarjo. Kepada beliau Ibu Suharyati, Sarjana Pendidikan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ibu Kepala TK Aba Kuangen yang kami hormati, rekan-rekan anggota gugus Kelurahan Pacarjo yang berbahagia, perkenankan kami sedikit memberikan sambutan pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Wahyu Liniati dalam rangka CGP angkatan 7. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa lancar, bisa sukses, dan mudah-mudahan kita semua sebagai anggota gugus Pacarjo bisa mengambil manfaat pada acara pagi hari ini. Kami setelah gugus memberikan motivasi monggo untuk teman-teman Burini yang sudah hari ini memberikan aksi nyata. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan kita semua mendapatkan ilmu yang akan nanti dikembangkan, diberikan kepada anak-anak kita di TK masing-masing. Saya kira itu sambutan dari kami. Selamat mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari Bu Wahyu Liniati.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ibu Suharyati. Acara yang keempat yaitu acara inti kepada beliau Ibu Wahyu Riniati Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Selanjutnya, marilah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini telah memberi kenikmatan dan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di PKA Banyuwangi ini untuk belajar bersama tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala PKA Banyuwangi Bu Melati yang sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Begitu pun juga kepada Ibu Ketua Gugus Pracarjo Suharyati. Terima kasih sudah mengizinkan, dan terutama kepada rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini di sela-sela kesibukan yang lain. Terima kasih. Nanti kita akan belajar bersama tentang apa itu budaya positif. Ini saya 5 tahun yang lalu. Baik, untuk biar apa? Ini refresh apanya? Otak kita untuk refresh. Mari kita berbagi pendapat tentang apakah itu budaya positif. Nah, ada waktu sekitar 3 menit cukup ya Bu? 3 menit cukup untuk kita saling berbagi ide tentang apakah itu budaya positif. Nanti Ibu bisa menuliskan di kertas ini yang sudah akan saya bagi. Menulis pendapat tentang budaya positif dari pendapatnya masing-masing. Tapi ya boleh diruntuhkan. Baik Bu, 3 menit cukup apa kurang? Berapa? Cukup ya, 3 menit. Budaya positif, apakah itu budaya positif? Mari kita saling bertukar pendapat. Baik, tolong Mbak Yudi. Ini tidak ada yang salah, tidak ada, ini saling bertukar pendapat saja. Bukan semacam tes akademik.
apakah ada yang sudah selesai? DI katanya budaya positif. Bisa dikemukakan DI pendapatnya tentang apa itu budaya positif? Oke, dari sini aja ya. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif yang ditanamkan kepada anak sehingga akan menjadi pembiasaan dan akhirnya menjadi karakter yang baik yang tertanam pada anak didik. Betul sekali. Adakah pendapat yang lain? Sama. Ada yang lain? Ya, silakan bukan ini. Budaya positif yaitu budaya memberikan pengaruh baik terhadap semua orang atau lingkungan atau yang terkait di dalamnya. Iya. Agak berbeda ya. Dari sebelah sini, dari meja sebelah sini. Bu Roma mau mewakili atau Bu Tari? Menarik di sini, budaya positif adalah kebiasaan atau tingkah laku yang menghasilkan hal-hal yang positif dan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Ada yang lain lagi? Oke, tidak. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, terima kasih. Semuanya sudah berpendapat dan betul semuanya. Kita bahas ya tentang apakah itu budaya positif. Budaya itu kan kaitannya biasanya dengan kebiasaan atau adat istiadat. Dan positif itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi adalah budaya positif adalah ini. Karena kita sebagai guru yang berkecimpung di dunia pendidikan tentunya adalah budaya-budaya positif yang menjadi kebiasaan baik di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah yang bisa membentuk karakter murid, tidak hanya murid yang baik tapi guru juga. Ya, murid, guru, bahkan nanti bisa kita ambil untuk membuat visi dan misi sekolah. Itu adalah tentang budaya positif. Ini konsep-konsep inti budaya positif itu ada: satu, disiplin positif; dua, motivasi perilaku manusia; yang ketiga, posisi kontrol restitusi; keempat, keyakinan kelas; dan yang kelima, segitiga restitusi. Oke, kita akan bahas, kita akan berbagi pendapat lagi tentang apakah itu disiplin. Boleh ditulis lagi di sertifikat tadi. Disiplin. Boleh? Siapa lagi yang ingin berpendapat? Mari ibu kita ini belajar bareng ya, belajar bareng, belajar bersama. Tidak ada yang namanya narasumber di sini, semuanya belajar bareng. Dari sebelah kiri saya itu, dari meja sebelah kiri. Dari siapa, Bu Tari? Atau Bu Tari tadi sudah ya? Dari Bu Siti. Oh, ada double Siti ini. Bu Siti yang mana? Dua-duanya. Oke. Disiplin adalah suatu perbuatan yang mengarahkan ke hal-hal positif yang awalnya bersifat memaksa yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian anak. Yang pada awalnya
Memaksa. memaksa. Ya. Kalau Bu Siti apa itu disiplin? Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Ya. Dari sebelah ini, meja sebelah sini. Benar nih? Tadi kampung di sini. Ya, yang Iya, jawaban saya singkat sekali. Iya. Taat dan patuh sesuai aturan. Notabene aturan itu dibuat sesuai dengan tanggung jawab iya, kita. iya. Ada lagi yang berpendapat lain atau disiplin ini ada bahasa lain mungkin yang bisa diungkapkan di sini? Ya, ini? Disiplin adalah kebiasaan taat dan patuh pada kepribadian untuk anak dan diri. Kebiasaan. Gila atau benar? Untuk gugus kita? Monggo Bu. Suatu perbuatan atau kelaksanaan yang akan membentuk suatu kepribadian yang lebih positif, lebih baik. Disiplin itu identik dengan suatu kepatuhan, ya. Kepatuhan terhadap suatu aturan yang baik yang sudah tertulis, yang tersurat maupun yang tersirat. Tetapi apakah selama ini kita dalam bersikap disiplin itu sudah dari motivasi diri? Selama ini apakah sudah dari motivasi diri ataukah mematuhi suatu disiplin itu karena tekanan iya betul. Nah, selama ini kan kita disiplin itu kadang hanya untuk mematuhi suatu aturan. Ya kadang kita kalau tidak disiplin nanti takut dihukum atau takut dikucilkan atau takut dianggap tidak orang umum seperti yang lain, ya kan Bu? Ya. Lebih kepada motivasi eksternal luar. Tapi sudahkah kita memiliki motivasi diri, disiplin diri selama ini? Berusaha. Ya. Karena kalau kita tidak mempunyai disiplin diri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Lebih enak mana Bu? Lebih enak disiplin diri atau orang lain? Menunggu orang lain mendisiplinkan. Kolaborasi aja lah. Iya betul. Akan lebih baik, akan lebih baik lagi itu jika ketika ada orang lain yang mendisiplinkan kita, dan kemudian kita tunggu motivasi diri, oh ternyata ya memang harus kadang terlebih disiplin itu juga terkait erat dengan rasa tanggung jawab. Betul. Kalau sudah bicara dengan tanggung jawab itu kan berarti kembali kepada diri kita. Nah, disiplin diri atau disiplin positif itu adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Kalau saya misalnya berangkat pagi itu bukan karena takut dimarahin Bu Rohmah, tapi tapi karena sudah. Tapi awal juga ada loh yang seperti itu bisa. Iya. Semua kan perlu proses. Berproses. Itulah kehidupan. Proses. Antara disiplin dan tanggung jawab itu. Ini ya. Ketika sebagai pendidik kita harus memberi teladan, disiplin. Saat mendisiplinkan anak itu kita sendiri, mendisiplinkan diri kita sendiri. Baru itu anak-anak. Karena guru itu adalah menuntun dan memberi teladan. Oh ya, saya ada
khususnya tentang profil pelajar Pancasila, tapi apa ya istilahnya mengubah atau apa ya? Kalau seperti lirik lagu Naik Delman, tapi sayangnya itu namanya apa Bu? Belajar Pancasila itu Apa itu? Mengubah? Bukan ya? mengubah. Ya apapun itulah pokoknya. Ya ini saya lagunya seperti apa ya? Seperti apa? Naik Delman. Ada hal ini ya. Tapi ini kita untuk memudahkan kita menghafal. Biasanya kalau dalam bentuk lagu itu kan kita mudah sekali menghafal daripada sekedar teori-teori di dalam kertas. Nah, ini lagunya adalah tentang profil pelajar Pancasila, tapi sayangnya tidak saya tulis. Lagunya begini Bu. Aku anak merdeka, cerdas dan gembira, karena guruku mengajarku dengan cintamu. Menuntunku, memberiku teladan yang nyata, agar aku berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berbineka kerjasama, janganlah lupa, mandiri dan kreatif, bernalar kritis. Yo ayo, mari wujudkan bersama. Pas belum ya? Sudah pas belum itu lagunya sama dengan ya pokoknya dipas-paskan lah seperti itu. Kita kalau menghafal profil pelajar Pancasila itu, kalau saya kadang nengok bener dia Bu. Pelajar Pancasila itu nengok bener opo wae itu. Kadang mau buka buku. Tapi dengan lagu kita akan hafal itu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yaitu ada profil pelajar Pancasila itu termasuk di dalam nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Baik, lanjut ke budaya positif yang kedua, yaitu tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita akan bahas satu-satu posisi kontrol guru sebagai penghukum itu seperti apa. Nah, ini guru biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal pada murid yang melakukan kesalahan tanpa memperdulikan alasannya. Itu biasanya terjadi dulu ya, Bapak Ibu guru kita ya. Iya. Masih ingat. Tapi kalau waktu itu alhamdulillah saya tidak pernah mengalami, karena saya selalu di jalan lurus. Ya, ada. Tapi saya sering melihat teman saya yang ada yang di kayak penghapus itu, kadang yang atau sekedar gurunya. Tetapi adakah sekarang ini guru yang seperti itu? Alhamdulillah. Baik. Waktu itu ada yang disuruh makan sampah, ada yang mana itu kan pernah ada yang di mana itu kan pernah TV Bu, TV. Di luar Jawa jelas itu sini tapi masih ada. Ya mungkin masih buat tapi jenis masa orientasi seperti itu. Ya, semoga guru diberikan hidayah. Atau jangan-jangan itu hanya untuk konten. Ada sekarang bukan? Enggak ada kan? Karena itu banyak konten. Ya. Baik, terus kemudian posisi kontrol guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Ini gara-gara kamu guru jadi berantakan, mungkin karena murid tidak sengaja menabrak kita ketika kita membangun itu. Nah itu yang harus kita hati-hati. Apa korban? Iya, itu mengena banget verbal, ucapan verbal itu, kekerasan verbal itu.
Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, guru menjalin hubungan yang akrab dengan murid, bersedia guru untuk menghangatkan suasana. Kalau kita, karena kita guru TK, otomatis kita seperti ini ya Bu, dengan murid kita seperti teman, bersedia guru, ya bahkan kadang murid kalau guru kadang kurang bosok, tapi itu karena kalau merasa saya itu memang kalau bocah sekarang ada ya Bu, bosok murid itu selalu ayat, tapi itu kadang cara mereka merasa nyaman dengan kita, nah, seperti itu ya, merasa nyaman dengan kita, bukan karena itu tidak sopan, bukan, tapi ya itulah karena mereka sudah nyaman dengan kita, mulai merasa seperti teman, dan kita tidak usah merasa kok orang diajeni begitu, karena ya kita hadapi itu murid anak-anak, masih anak-anak, beda lagi kalau dengan murid yang sudah SMA. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan untuk anak SMA pun menganggap guru mereka sebagai teman, tapi dalam tingkah laku yang berbeda. Jadi kemudian untuk selanjutnya guru sebagai pemantau. Guru mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya apa yang harus kamu lakukan? Kan peraturannya itu tidak ada di situ. Kemudian, nah ini posisi kontrol guru yang paling sempurna itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi kontrol sebagai manajer ini, guru memiliki keterampilan sebagai pemantau dan juga sebagai seorang teman. Guru sebagai teman dengan kedekatannya memberikan pengertian kepada anak tentang peraturan-peraturan, tentang konsekuensi yang dihadapi oleh murid. Nah, selanjutnya, selama ini di manakah kita? Saya teman dulu deh. Boleh ditulis. Boleh ditulis di sticky note itu, di manakah posisi kontrol kita selama ini sebagai guru? Apakah sebagai pengguru? Tidak ya? Atau sebagai pemantau? Atau malah sudah di posisi manajer? Di posisi manajer. Yang belum bersuara nanti saya minta suara. Saya minta suara sih. Putri itu boleh loh memberi suara. Satu suara sangat berarti. Duduk sini Bu, satu suara. Tapi itu nanti 2024. Boleh di-share lagi tentang kontrol sebagai apa tadi? Yang bukan, yang berada di mana tadi? Untuk pembuku. Nah, ini pertanyaannya, kita berada di posisi mana seperti itu ya? Iya. Oh, Di antara kelima itu, kita biasanya di posisi berapa? oh ya, siap. Apakah manajer Boleh bercerita dulu? Boleh. Oh boleh, ya kalau boleh bercerita. Saya mengakui kelima-limanya ini sepertinya saya pernah. Saya ini perjalanan waktu. Saya ini perjalanan waktu dulu. Zaman dahulu ketika iya saya pernah mengalami semuanya ini yang justru saya sebagai guru TK sejak tahun 2003. Nah, saya pernah melakoni kelima-limanya ini. Namun seiring dengan waktu adanya pemahaman, adanya pendalaman, adanya penguatan, adanya berbagai informasi, pembinaan dan pengalaman
teman, perkembangan anak, tentang memperlakukan anak didik dan sebagainya. Alhamdulillah sebagai penghukum sudah tidak. Namun juga dulu sih sebagai penghukum ketika zaman masih purba dulu juga sebenarnya jarang dan hampir juga tidak pernah juga membuat orang bersalah juga mungkin kalau saya lupa juga mungkin pernah juga. Nah sekarang ini yang akhir-akhir ini saya ingin menjadi imam kepada murid-murid saya. Nah, itu memang harus ya juga sebagai manajer. Nah manajer dalam artian kita memanajemen kelas kita gitu, baik maupun sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru juga kita harus manajer ini juga harus kita kuasai dalam pengembangan lembaga kita. Dan tentu terutama sebagai teman ini sangat nyaman, memang kita sangat nyaman memposisikan guru sebagai teman kepada murid-murid kita. Ini memang membuat murid itu nyaman di kita, dan itu sudah terbukti membuat nyaman di kita sehingga anak-anak itu akan kangen, akan apa yang kita sampaikan pun mereka akan enak, mengikuti materi yang kita sampaikan pun akan senang, karena dengan senang itu kemudian dapat kitanya. Kemudian yang terutama juga tentang harus bisa memberi contoh kitanya, karena anak-anak TK itu terlebih mencontoh. Kemudian pendapat saya, terima kasih. Yang lain monggo. Terima kasih. Monggo yang lain. Terima kasih Bu Roma. Mungkin saya tidak jauh sama jenengan, tapi di sini saya juga sekarang berusaha menjadi teman, karena saya waktu pembinaan Ibu Pengawas itu saya masih ingat sekali. Mari kita sama-sama membuat kalimat positif. Iya, saya masih ingat. Ini sampah siapa yang membuang di sini ya? Itu kan itu menyakitkan katanya. Ya. Terus saya sekarang berusaha membuat kalimat positif. Ayo siapa yang ingin mendapat pahala, itu mereka akan lari-lari. Kemudian saya itu terbiasa silakan yang beresin mainan diberesin sendiri ya. Itu termasuk juga kalimat tidak bagus. Kemudian saya berusaha ingat lagi dengan beliau. Ayo siapa yang pengen membantu Mas, misalnya Mas Arsa, itu baik loh, itu dia pun dapat pahala loh. Itu alhamdulillah sudah kami terapkan. Kami berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ternyata hanya kata-kata sedikit, tapi itu akan kena ke anak. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya dari Bu Gina dan Bu Rahmat. Benar sekali ya Bu Gina, kalimat-kalimat positif. Nanti akan kita bahas selanjutnya, itu ada nanti. Dan posisi guru sebagai teman itu memang ya itu tadi, karena kita guru TK itu lebih posisinya lebih tepat dari sebagai teman ya Bu, sebagai teman iya. Tetapi ternyata posisi guru sebagai teman itu kurang efektif juga. Karena apa? Karena murid nanti akan lebih ketergantungan pada kita dan lebih ke menyepelekan itu ya, maksudnya betul iya kan? Tapi karena beberapa murid kita anak-anak kecil itu tidak begitu berpengaruh ya, kita tidak begitu berpengaruh. Iya Bu, nanti akan kita bahas di slide berikutnya tentang kalimat-kalimat positif itu di dalam ini Bu, ini dulu ada nanti yang sudah ditemukan di budaya tentang kalimat-kalimat positif itu ada nanti di budaya positif. Nah, memang benar apa yang dikatakan Ibu Roma tadi, semuanya pernah ya di posisi kelima-lima itu, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai penonton, sebagai teman dan sebagainya. Jadi kita semuanya pernah. Nah, disinilah kita itu belajar bersama tentang apa tuh hal-hal positif yang seharusnya kita lakukan. Setelah melihat ke belakang, ternyata masa lalu kita sebagai guru itu ternyata baik terus ke depannya, atau mulai dari sekarang, tidak usah ke depan, tapi sekarang kita akan berusaha menjadi guru yang
di posisi manajer tentunya kita akan berusaha belajar menjadi posisi guru, di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Iya, berproses baik, betul. Baik, selanjutnya kita akan tentang budaya positif selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita akan menerapkan budaya positif di sekolahan, kita tentunya kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar apa yang menjadi kebutuhan dasar lembaga kita. Ya, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dari sikap dan tingkah laku dan pembicaraan anak, jika kita jeli mencermatinya, maka kita akan mengetahui kebutuhan dasar anak kita itu apa. Apakah dia berkebutuhan untuk bertahan hidup atau cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Baik, seumpamakan begini, ketika kita setelah kegiatan fisik misalnya, apakah kemudian ketika anak Bu Guru, aku haus, aku nolak Bu Guru, itu berarti kebutuhan dia apa? Yang kebutuhan akan apa? Bertahan hidup. Terus apakah kita akan sebentar belum waktunya minum? Apakah seperti itu? Tidak, ya. Tidak ya, Bu Dina? Ya. Alhamdulillah, berarti sudah. Ya, gimana Bunda? Iya, sekarang mau jadi istirahat. Lagi istirahat ya. Tapi karena dulu. Tapi sebentar ya. Dengan kalimat itu ya. Boleh. Iya. Boleh. Apa tahan dulu sebentar itu boleh nggak? Tidak jadi peserta. Pertama harus dulu. Oh boleh. Boleh. Tapi ikhlas ya. Soalnya kadang-kadang tidak bisa. Ya. Sebentar. Tapi sabar ya. Dulu ya. Tahan dulu ya. Kalau kemudian ketika anak di dalam kelas membuat sebuah gambar, katakanlah gambar, kemudian dia padahal gambarnya yo nak anggapannya itu berorek-orekan. Tapi ketika anak itu merasa dia senang, bukan begitu, lihat gambar aku bagus sekali, berarti dia anak itu butuh apa? Penguasaan atau penghargaan, kebebasan, kasih sayang. Kira-kira ada anak kita yang butuh kasih sayang? Banyak. Dari tingkah lakunya bagaimana ya? Kalau anak itu butuh kasih sayang, Wajahnya kurang sekali ya. oh dari wajahnya. Dari perhatian juga perhatian kita. Karena ada yang usil sama temennya juga bisa. Kalau saya ada juga tembak-tembak ilmunya. Mencari perhatian. Mencari perhatian untuk hal-hal yang positif seperti nabrak-nabrak gurunya aja nggak apa-apa. Tapi kalau mencari perhatiannya dengan negatif, apakah kita lantas itu bukan mendukung ya? Tapi tadi di posisi kontrol guru tadi sebagai pemantau ya. Kemudian kita lantas menyalahkan anak itu kah? Iya, tidak. Lantas menyalahkan. Tetapi kita kan dari tingkah laku mereka itu kan kita jadi tahu, oh kebutuhannya dia perhatian, mereka kasih dan sayang yang mungkin tidak didapatkan dari keluarga. Jadi sebisa mungkin kita di sekolah itu memberikan kebutuhan anak itu, seperti kemudian guru diperhatikan seperti itu. Alhamdulillah ternyata sudah berparah masa di semuanya. Berproses itu tadi. Baik.
selanjutnya, nah ini tadi yang sedikit disinggung tadi oleh Bu Sukila tentang kalimat-kalimat positif, keyakinan kelas atau kesepakatan yang diyakini yang akan menjadi suatu aturan atau suatu tatanan di dalam kelas atau di dalam sekolahan kita. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang berasal dari keinginan diri atau dari pendapat beberapa orang yang ada di dalam kelas tersebut untuk membentuk budaya positif. Dalam membuat keyakinan kelas biasanya menggunakan kalimat-kalimat positif seperti tadi yang Ina. Tadi apa kasusnya tadi? Anak yang ada yang buang sampah sebenarnya. Buang sampah sembarangan. Tapi kita tidak boleh menunjuk bahwa dia yang membuang. Tidak lantas seperti ini ya. Misalnya, kamu, misalnya, Ini sama siapa? baik, sampai kalau ada orang buang sampah sama siapa itu ya. Bersih. Pendidikan di militer. Seperti kalimat tersebut. Ini ada sampah, baiknya kita buang di mana ya? Siapa bisa? Siapa yang mau membantu guru? Siapa yang mau mendapat pahala? Karena Anda akan berebut. Kita mengeluarkan otot. Aduh, siapa sih orang bisa? Terus itu kan Bu? Ya, Nah, kenapa dibuat keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Asal menggunakan, silakan ditulis lagi di babnya. Kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan? Apakah bedanya keyakinan dan kesepakatan? Karena sudah dirancangkan antara sudah menjaga suatu kesepakatan itu bisa bersama. Kalau keyakinan itu kan bisa insidental, jadi Nggak diduga gitu loh, nggak suatu aturan yang Misalnya seperti apa? misalnya seperti tadi yang membuang sampah Oh, kayak gitu. Kata-kata yang sudah disepakati, yang diputuskan, misalnya sudah kayak semacam aturan yang Dibuat perjanjian hidup sebelumnya, dibuat sepakat itu tadi. perjanjian. Kalau di antara kita antara anak dan guru itu, teman-teman nanti kalau kita misalnya ada yang membuang sampah, suruh apa ya gitu. Nanti temannya kan tak ada yang menjawab, suruh dibuang sendiri Bu, pasti gitu anak. Jadi itu kalau menurut saya itu suatu kesepakatan. Jadi nanti kalau ada yang membuang sampah sembarangan, tadi sih itu buang sampah, tapi anak sendiri yang bilang bukan kita gitu yang itu sampahnya sih Mbak itu Bu gitu. Itu apa? Kesepakatan. Jadi anak itu sudah tahu bahwa tadi sudah dibikin kesepakatan bahwa yang membuang sampah harus membereskan sendiri, membuang ke tempat sampah sendiri. Jadi yang membuang sampah yang bertanggung jawab terhadap sampahnya. Ya, pasti sudah dibuat perjanjian antara kesepakatan. sama. kesepakatan tapi tidak bermatre ya Kak ya. Ya kalau, nah ini kan tadi kesepakatan. Nah, keyakinan. Kalau keyakinan belum dibuat kesepakatan dulu Bu. Belum dibuat kesepakatan. Keyakinan itu jika kita akan membuang sampah pada tempatnya, otomatis kan kelas akan menjadi bersih. Dan itu menjadi keyakinan semua anak bahwa kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab bersama. Tidak pakai Yakin semua anak yakin. Yakin semua anak yakin. Keyakinan itu Anggapannya pribadi masing-masing. Betul. Nah itulah poin pentingnya. Betul. Suatu itu ya betul. Kesepakatan itu biasanya dia tentang satu orang. Bahkan kesepakatan itu bisa dilakukan. Bisa. Tapi kalau keyakinan itu kembali kepada kembali kepada disiplin positif tadi. Iya, disiplin positif tadi. Jadi sudah sedikit bisa membedakan apa kesepakatan dan keyakinan. Nah, seperti gambaran tadi, yang membuang sampah bertanggung jawab membuang sampah.
Misalnya saya membuang sampah di sini, apakah saya harus yang membuang sampah seperti itu? Apakah Mbak In nggak boleh membuang sampah? Sebenarnya boleh. Karena kenapa Mbak In? Karena Mbak In sudah yakin, iya, punya keyakinan itu sampah meskipun bukan dia yang membuang, Iya, kotor jadi kotor tetap ikut peduli. Artinya tunggu dari membuang. boleh tanda-tanda. Iya. Boleh tanda-tanda. Boleh sekali, boleh. Sekali tanda-tanda kita artinya kita punya potensi ini dan itu tidak lepas dari konteks yang Iya. kita bicarakan, tidak ada yang salah. Iya, tidak ada. Menurut saya kesepakatan dan keyakinan di sini itu sebenarnya tidak jauh berbeda dan tidak menimbulkan pernyataan sendiri-sendiri terlebih pada apa yang kita bicarakan hari ini. Bahwa kesepakatan itu juga lahir dari bahwa keyakinan itu bisa juga lahir dari kesepakatan. Hanya saja jika keyakinan itu tumbuh dari rasa disiplin diri merupakan karakter masing-masing, namun juga kesepakatan itu bisa jadi itu ya karena adanya diskusi dan perjanjian seperti itu, namun tidak bermakna seperti yang dikatakan Bayin. Nah, itu tumbuhnya kesepakatan itu lahir dari diskusi dan perjanjian terlebih pada itu. Namun bagus juga kesepakatan terbentuk kemudian diiringi dengan keyakinan menentukan disiplin diri dari pembicaraan. Terima kasih. Terima kasih Bu Roma, benar sekali. Keyakinan itu berawal dari sebuah kesepakatan yang berbeda. Baik. Nah, untuk posisi kontrol kelima dalam budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Kalau ini tidak lagi seperti kontrol ya, langsung aja lah. Ketika restitusi diterapkan untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya, sehingga murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi jika restitusi dapat menunjukkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan masalah. Nah, ini segitiga restitusi itu ada namanya segitiga ya. Ada satu yang paling atas itu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan. Ini untuk keterangan dari menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan adalah anak yang sedang mencari perhatian. Ya betul kan dulu? Iya, anak yang sedang mencari perhatian. Kalau kita memiliki dia, maka kita akan membuatnya tetap dalam posisi dagang. Seperti kekerasan kerja itu ya Pak ini. Kalau kita ingin dagang, maka kita harus melakukan menanyakan apakah perbuatan yang kamu lakukan ini sudah betul. Kenapa alasanmu melakukan ini? Bahwa setiap tindakan baik ataupun buruk itu selalu ada alasannya. Selalu ada alasan. Maka ketika kita menanyakan alasannya anak mengapa harus itu kita akan tahu. Dia mencurahkan semuanya. Itu kita mengetahui untuk menindaklanjuti bagaimana. Sapinya bagaimana? Tidak serta-merta memiliki apa itu? Istilahnya melabeli anak. Langsung apa ya? Kan di yang kan? Pokoknya itu apa itu istilahnya? Tanpa mau mendengarkan alasannya kita langsung menjustisnya gitu. Apa itu? Langsung kamu yang salah dulu ya itu. Itu mengejas tanpa mengetahui latar belakang alasan kenapa seperti itu. Nah ini tadi validasi tindakan yang salah. Tadi yang sudah saya katakan bahwa tindakan yang salah, yang benar, yang baik atau Dan memberi kesempatan dia untuk mengatakan alasan. dengan ada alasannya sendiri. Ketika kita mengetahui alasan anak kenapa melakukan hal tersebut, maka kita akan tepat dalam menindaklanjutinya. Dan kemudian ditambah dengan
keyakinan keras dan kita kepada sini yang berawal dari kesepakatan yang sudah disepakati. Baik, untuk selanjutnya sudah siap bermain? Siap. Sudah siap bermain? Kita akan bermain di sini. Mari bermain coba. Tapi ini berpasangan, tidak berpasangan dua-dua. Tidak benar atau Tangan. ini kok kasihan tidak berpasangan. Baik, salah satu menggenggam tangan, tanpa tangan. Yang satunya nanti akan berusaha membuka tangan. Bayangkan di dalam genggaman tangan ini sesuatu yang berharga. Entah itu emas berlian, entah itu uang koin 500, tergantung kita ya menilainya. Berarti karena ini dari kita uang kuno. Nah, sudah? Ya? Sudah membayangkan apa yang ada di dalam genggaman tangan? Yang satu menangkap ya? Bukan menangkap. Tapi yang bersangkutan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil apa yang ada di dalam genggaman tangan kita ini dengan berbagai cara. Memarahinya boleh, menghakiminya boleh, mengintimidasi atau pokoknya segala cara. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. Pakai macam-macam. Kenapa pakai macam-macam? Ini kalau anak boleh ya? Karena urusan orang lain, itu kan saya tidak pakai tenaga, karena saya memakai kalimat basi. Sudah. Adakah tangannya yang tetap logika? Ada. Enggak semua mungkin. Dari ini Mungkin ya Bu. adakah tangannya yang sudah terbuka? Ya juga Bu. Sekarang bagaimana? Gantian. Aku nanti kuku rasa dendam. Kalian yang Ya, orang masih lakukan merah. Maka yang kau genggam beriman Sayang ini. Sudah ya Bu? Ada yang terbuka, ada yang tetap terbuka. Itu artinya bahwa mau membuka atau tetap menghindar itu sesuai dengan hati diri kita sendiri yang akan menghindar. Ya. Meskipun itu sesuatu barang yang berharga, dan kita dari diri kita untuk melepaskannya, lepas. Tapi meskipun itu hanya uang koin 500, tapi karena kita tetap mempertahankan itu, jadi bukan berdasarkan berharga atau tidaknya tadi yang kita genggam, tetapi lebih kepada kontrol diri. Jadi diri kita yang bisa mengendalikan diri. Betul. Sulit sekali. Sulit.
positif tadi. Belajar dan belajar. Nah, sekarang tangan tersebut terbuka atau tertutup, sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup dengan diri bisa. Kaitannya dengan budaya positif itu apa? Kemudian apa? Kaitannya Membuka hati kita untuk saling memberi atau saling memaafkan atau saling apapun. saling apapun. Dalam konteksnya kita sebagai diri dengan budaya positif yang sudah kita pelajari bersama tadi, kembali ke diri kita. Apakah kita akan merubah apa yang selama ini belum baik? Apakah akan menjadi lebih baik? Ataukah berjalan itu kita berusaha yang melakukan ini kesimpulannya untuk budaya positif tadi. Proses disiplin positif dan budaya positif di sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah, maka dari itu harus ada kolaborasi yang harus antara semua komponen yang ada di sekolah. Ketika kepala sekolah membuat keyakinan dan merasa itu berjudikat dan merasa itu sudah kepala sekolah, tetapi kita mempunyai kesadaran diri bahwa itu ada hal-hal yang kita menjadi kita bagus. Saya juga sedang belajar. Bapak kepala. Kadang-kadang kita juga memang manusia biasa ya. Ada bahkan ini ada yang Nah, budaya positif ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi dan menunjukkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi dengan kontrol privasi diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi segenap tantangan komponen sekolah, baik itu guru maupun peserta didik, dan itu setelahnya kita akan menggunakan diri yang lain agar baik mempengaruhi dan budaya positif tersebut. Mari bergerak dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini saya simpulkan dengan kali beda sama ya, bisa nggak? Ya, ini kita selesai untuk pemaparan materi budaya positif ini. Terima kasih. Dan selanjutnya akan ada tanya jawab. Oke, terima kasih untuk pemaparan materi. Saya akhiri ada kekurangan dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahyu Riniati, sarjana pendidikan ilmunya. Kita berikan plus bersama-sama. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Kami buka monggo. Satu pertanyaan, bagaimana cara kita menerapkan disiplin kepada anak-anak di daerah? Terima kasih. Terima kasih. Satu jawab gitu ya. Tadi pertanyaannya berarti bagaimana cara menanamkan disiplin kepada anak di TK khususnya. Mencoba menjawab, nanti kalau kurang pas atau masih ada yang perlu ditambahkan, nanti ibu-ibu yang lain mengatakan. Tentunya untuk menanamkan disiplin dengan anak yang sama dengan keteladanan yang pasti ya. Seperti menanamkan gaya berangkat pagi ke sekolah. Itu tentu kita harus berangkat pagi lebih dulu. Kalau selain anak akan meniru,
atau telat 10 menit atau bahkan 30 menit. Kalau saya lebih datang begini. Ya, soalnya kadang kalau telat itu PD-nya muncul sampai PD. Apalagi dalam suatu ruangan, yang kosong itu di belakang dan dirinya cuma satu. Kalau kita telat kan, dan mungkin ketika anak-anak pun tanpa mereka mengungkapkan adalah sama seperti yang cara ini. Ketika datang telat, biasanya ini itu budaya cara keteladanan. Kemudian dengan pembiasaan. Tentunya budaya ini tidak seperti membuat mie instan ya. Terus masukkan saja 5 menit jadi tidak semudah itu. Semuanya berproses. Jadi karena ini butuh proses, maka yang kita tanamkan adalah pembiasaan. Dan alhamdulillah kalau kita di TK sudah melakukan itu ya pembiasaan yang baik di sekolah. Kalau begitu jawaban saya, mungkin ada rekan-rekan guru atau kepala sekolah yang lain ingin menjawab atau bagaimana buat sudah sambut ya? Selanjutnya ada pertanyaan lagi karena bapak sebentar ya? Ya, lanjut. Tidak usah. Ini tentang disiplin ya. Seandainya kita dalam kegiatan sholat berjamaah itu kan mengenai kedisiplinan. Ada anak yang selalu mengganggu temannya di saat sholat. Sudah diingatkan agar selalu disiplin, jangan mengganggu teman. Akan tetapi sudah berulang kali anak itu selalu mengganggu teman, tidak taat dan gerakannya itu tidak seperti temannya, tidak taat dalam gerakan sholat atau istilahnya bedaninya. Langkah apa yang harus kita laksanakan agar anak itu tetap selalu disiplin? Karena sudah berulang kali selalu diingatkan, akan tetapi seperti itu terus. Terima kasih. Terima kasih. Memang tidak hanya yang diri saja, tapi saya kira anak-anak semuanya punya. Jadi kembali ke tadi, menanyakan dulu kepada anak melakukan itu. Tidak sedekat. Kita mencari alasan itu. Ya. Kenapa kok kami sering melakukan itu? Setelah mendapat jawaban anak itu, kita akan mengetahui apa yang mereka lakukan. Kalau trik saya, kalau boleh berbagi, kalau ketika anak tidak lagi rampan ngomongnya omongan, saya hanya memakai ekspresi saja. Nanti kalau anak itu sampai itu, jadi ada yang kosong dengan tatapan kita yang berbeda itu. Iya nggak tuh? Terus kemudian mungkin dengan sedikit diberi. Ya itu tadi Bu. Selama ini sudah bu guru sudah menanyakan belum alasannya kenapa anak itu melakukan seperti itu selama ini? Sudah. Sama satu kelas saya itu ada seorang perempuan, satu anak perempuan. Kalau dia udah nggak mau, ya itu alasannya itu dia itu mungkin gerakannya itu agak siang, terus dia itu bangunnya mungkin siangan, jadi dia sampai sekolah itu ya itu tak saya tanya, kenapa tadi tidak ke sekolah? Tadi aku dari bangun, terus disuruh sekolah itu, sekarang udah sekolah kenapa? Aku mau guru ngantuk di alasannya. Berarti kita sudah mengetahui apa alasannya kenapa. Tapi saya biarkan boleh kalau dipaksa ya. Berarti apa ya langkah selanjutnya yang akan kita lakukan? Apakah akan sekedar kombinasi? Mungkin untuk tidurnya jangan malam-malam. Kita harus sekali tempo ketemu dengan orang lain. Kita melibatkan wali.
kenapa kok ini tadi alasannya di sekolah tidak masuk karena masih ngantuk, apakah kenapa? Ya betul. Jadi kita akan berkolaborasi dengan baik. Iya, biasanya kami yang video-video itu beliau maaf tapi kamunya kesenangan. Tidak sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Kita berkolaborasi dengan wali murid orang tua untuk membantu menyelesaikan masalah anak tersebut. Ya. Kembali ke pertanyaannya Bu Nadi, tadi ada pusing gitu ya, kalau ini kan ngantuk. Iya, dia jawab dia ngantuk, nggak mau ikut sekolah. Kalau ini kan rasanya selalu mengalihkan anak ketika sholat berjamaah. Seperti itu deh. Memang ini di mana-mana sudah terjadi terjadi juga di lembaga kami, dan itu menjadi catatan juga bagi kami. Dan selama ini bagi pengalaman aja ya Bu Nadi, ini yang sudah kita lakukan, barangkali juga teman-teman pun menurut saya juga sudah seperti ini. Ya itulah tadi pentingnya kesepakatan dan keyakinan tadi, atau kita menyampaikan dulu tentang adab-adab sholat berjamaah, adab masuk masjid, itu perlu kita sampaikan ke anak. Walaupun anak itu tidak mendengarkan atau nggak teke dengan serius seperti kita mantang seperti ini. Karena bahasa anak-anak memang seperti itu ya. Walaupun mereka itu jengkelitan ibaratnya, itu mereka itu telinganya mendengar dan mereka merekam. Suatu hari mereka akan menerapkan seperti itu. Dan anak-anak mempunyai dunia sendiri, nggak seperti kita duduk anteng mirengke seperti itu, bukan kan sepertinya. Nah itu ketika mereka menerapkan ke seperti tadi ketika sholat berjamaah, kenapa mereka selalu usil? Kadang kalau sudah tidak mempan dengan dinasihati ataupun dengan bahasa raut muka dan sebagainya, kadang kita juga perlu ketika waktu sholat berjamaah, kita sebagai gurunya itu kita sholat aja dengan benar. Itu lama-lama anak itu melihat, oh sholat itu harus seperti ini. Ternyata Bu Guru saja ketika praktek sholat sama aku seperti ini, Bu Guru tetap khusyuk sholatnya. Bu Guru tetap menghadap ke kiblat, tetap menghadap ke bawah dengan bacaan. Bu Guru nggak gerak. Nah itu sudah merupakan contoh. Ketika sujud, kita sujud aja. Dia nggak sujud, dia bangun atau dia kalau toh itu tidak membahayakan anak yang lain dan tidak menimbulkan kegaduhan yang sangat, itu menurut saya memang anak-anak itu seperti itu. Nggak bisa mereka belum bisa mereka dunia seperti orang dewasa, tapi sholat dan sebagainya itu. Dan itulah dunia anak-anak, dan kita hanya wajib memberi contoh saja. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Ya betul, pas sekali apa yang dibilang itu ya. Jadi kalau saya boleh menambah, itu kan karena kita inginnya anak kita seperti rapi, jejer, lari-lari gitu ya. Itu kan keinginan guru kita. Tapi kan dunia anak memang dunia seperti itu. Kita tinggal bagaimana kita tinggal memahaminya, memfasilitasinya. Anak itu nanti ketika berproses tadi akan mempunyai keyakinan sendiri, akan timbul keyakinan itu. Dan memang setiap anak satu dengan anak yang lainnya prosesnya tidak sama. Proses menjadi ke seperti tadi itu tidak sama. Ada anak yang cepat, ada anak yang butuh waktu lama. Seperti itu. Ya memang keinginan guru kita itu seperti itu. Itu bisa kita jadikan dia imamnya barangkali. Ya betul. Karena masa ternyata aku imam dia di lain hari dulu apa begini. Mungkin merasa ingin dihargai. Saya juga begitu Bu. Ya mesti sekali. Boleh dicoba ini trik-triknya nanti Bu. Tidak mau saya rusuh. Oh tidak mau. Nanti malah lari ke ibunya. Ya kalau memang sholat ditunggu ibu bisa tertib. Ya kalau sholatnya ditunggu ibu bisa tertib. Itu pokoknya masih tidak apa. Ya berarti dia memang untuk diperhatikan aman, rasa aman, nyaman, didapatkan ibunya. Baik, untuk selanjutnya masih ada kau tanya lagi? Sudah cukup. Baiklah. Terima kasih Ibu untuk presentasi modul 1.4 ini. Untuk selanjutnya
di hari ini. Tentang budaya positif yang akan kita tanamkan di sekolah kita masing-masing. Apa? Tentang disiplin. Misalnya adalah disiplin yang belum sekali pernah dilakukan atau yang akan kita lakukan, dalam pembelajaran nanti akan menciptakan budaya positif dalam pembelajaran. Atau tulis saja di masing-masing sticky note itu yang tahu hanya kita, dan itu akan kita bawa pulang dan itu akan kita lakukan, akan kita implementasikan di kelas masing-masing. Seperti itu, nggak perlu dibacakan di sini karena itu merupakan oleh-oleh kita dari karena itu merupakan oleh-oleh kita dari seminasi hari ini. Seperti itu, kita tulis saja di sticky note kita dan kita bawa pulang. Sederhana saja dan bisa kita implementasikan. Atau kalau boleh kita sepakati Terima kasih Bu Roma untuk masukannya. Ya benar, nanti kita sepakati saja budaya positif yang akan kita sepakati untuk kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Tapi kalau tidak ada salahnya kalau saya sedikit berbagi tentang budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Nanti bisa untuk dikembangkan di lembaga masing-masing. Ya, di setiap hari itu kita untuk menanamkan karakter anak, kita itu ada sebuah trik atau gerakan atau apalah yang kita sebut dengan aku selalu baik. Ya, aku selalu baik ini terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh kepala. Di setiap akhir pembelajaran kita akan menanyakan kepada anak tentang perbuatan-perbuatan baik apa yang telah mereka lakukan. Hal sekecil apapun boleh mereka ceritakan, apakah itu aku sudah menolong teman guru, aku sudah membereskan mainan, aku sudah memaafkan tadi si Sakila yang tadi saya buat nangis seperti itu, atau yang sudah membuat nangis saya sudah membuang sampah. Hal-hal sekecil apapun, hal-hal baik anak sudah menceritakan, nanti anak akan berlomba. Jadi ketika hari itu anak belum menceritakan aku berbuat baik apa ya, maka di lain hari dia akan termotivasi untuk melakukan hal-hal baik, sehingga dia di hari berikutnya akan ada cerita, akan ada laporan kepada bu guru. Nah itu gerakannya adalah aku selalu baik ya Bu, dan untuk menanamkan karakter anak. Kemudian untuk budaya positif, untuk di gerakan literasi saya ada itu gerakan yang namanya sabuk ya, satu hari satu buku. Kita bacakan anak-anak buku-buku yang ada di pojok baca itu. Setiap hari satu anak memilih buku, nanti bergiliran. Misalnya hari ini Bram, kemudian besok Indi, kemudian besok lagi Sakila, mungkin terus semua anak akan memilih buku mereka dan kita akan membacakan. Seperti yang sudah 2 hari saya berjalan itu, kalau tadi itu Bram kemarin memilih buku yang berjudul Aku Bisa Makan Sendiri. Kemudian tadi Delisa memilih Aku Bisa Sikat Gigi Sendiri. Dan itu ada buku-buku yang lain yang anak-anak sudah berebut ingin dibacakan oleh kita. Nanti dengan gerakan sabuk tadi ya Bu, satu hari satu buku. Ini boleh diimplementasikan, dikembangkan di sekolah, atau nanti ibu-ibu aku juga punya trik atau cara. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu lain-lain. Mungkin ada yang mau ngisi atau kita cukupkan? Cukup ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Semoga kita semua bisa menerapkan ilmu yang sudah disampaikan Bu Rini ke sekolah masing-masing, dan mari kita selalu belajar bersama-sama. Jika saya dalam menyampaikan banyak tutur kata yang kurang sopan, kurang pas, mohon maaf. Mari acara kita pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah TK Bakwangen mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Riniati SPD. Saya sangat mendukung kegiatan ini sehingga semoga acara ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru yang lain dan akan tercipta budaya positif baik di lingkungan TK Bakwangen maupun di lembaga lain, serta akan memberi motivasi kepada rekan-rekan guru sehingga tercipta budaya positif di masing-masing lembaga. Kami mengharap dan mendukung serta mengajak kepada rekan-rekan guru agar memanfaatkan adanya CGP ini sehingga teman-teman akan berbondong-bondong untuk mengikuti mendaftarkan sebagai guru penggerak dan mengikuti tahapan-tahapan masuk sebagai guru penggerak. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Riniati yang telah menyampaikan disemanisasi modul ajar 1.4 tentang budaya positif. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi rekan-rekan yang lain dan lembaga yang lain untuk menerapkan budaya positif dan menjadi motivasi bagi kita semua sebagai guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan budaya positif di masing-masing lembaga. Selamat kepada semuanya, semoga sukses. Selamat sebagai guru penggerak dan maju terus, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ketua Gugus Pacarjo mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Riniati yang pada hari ini telah menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita semua nantinya anggota Gugus Pacarjo bisa mengambil ilmu yang telah diberikan kepada Ibu Wahyu Riniati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan dari Ibu Wahyu Riniati, Sarjana Pendidikan. Aksi nyatanya alhamdulillah bagus sekali. Insya Allah kami semua guru Gugus Pacarjo akan berusaha untuk belajar dari beliau, dan insya Allah akan lebih baik lagi. Suatu saat kami akan selalu menanti beliau untuk mengisi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.